warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Darussalam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berhentinya kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga meringankan langkah kita ke Masjid Darussalam untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar bersama. Jamaah sekalian, salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, saya ingin berdiri lah, duduk saya nggak bisa ngomong, hilang. Saya izin berdiri. Jamaah sekalian, seperti yang disepakati bahwa kuliah subuhnya yang diadakan, ceramah di salat tarawih itu tidak ada, supaya kita fokus kepada tarawihnya dan subuh sama-sama belajar. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, mungkin agak heran lah, kok ada botol di depan sini, padahal hari ini kita puasa. Jamaah sekalian, ini bulan Ramadan, waktunya kita belajar. Ini kesempatan baik untuk kita belajar. Ramadan disampaikan bahwa sebagai bulan madrasah, bulan pendidikan, bulan training. Nah, karena ini hari awal, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa filosofinya mencari ilmu, ya, filosofinya mencari ilmu itu harus meluangkan hati, membuka hati Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, maka ilmu itu akan susah masuk. Andaikan dengan botol ini kita datang ke masjid ini, kita datang mungkin ke tempat pengajian, tapi hati kita tertutup, ya, dengan seperti tertutupnya botol ini, maka ilmu tidak akan masuk. Ya, hati tertutup, fisiknya ada di tempat yang sama, di tempat di masjid atau di mana saja, tapi hatinya tertutup, sehingga ilmu itu tidak akan masuk. Berikutnya, sudah terbuka, ya, sudah terbuka, tapi botolnya penuh, maka dituang berapapun itu tidak akan masuk. Kenapa? Sudah penuh. Maka jamaah sekalian, ketika kita berada di majelis ilmu, benar-benar harus membuka hati, berikan kesempatan ilmu-ilmu baru itu masuk, ataupun ilmu yang lama masuk, supaya kita bisa mencerna. Kalaupun nantinya jamaah sekalian, itu sudah saya tahu dan seterusnya, tidak apa-apa, nanti difilter. Yang penting berikan kesempatan ilmu itu masuk. Jangan sampai yang kamu sampaikan sudah tahu, yang disampaikan Ustadz sudah tahu. Itulah yang biasa disebut sifat-sifat agak sombong, jadi tidak bisa menerima ilmu. Itu yang saya sampaikan jamaah sekalian. Di 2 minggu terakhir jamaah sekalian, Ustadz kita menyampaikan beberapa doa di awal Ramadan. Yang pertama ini yang disampaikan kemarin
Ustadz Syarif Hidayatullah ketika awal Ramadan sebaiknya, dan ini dibaca seterusnya seperti doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika usai membangun Ka'bah. Di situ disebutkan auzubillahiminasyaitonirrajim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini dibaca, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini Al-Baqarah 127. Kita berdoa mudah-mudahan karena ini bulan Ramadan, amalan-amalan baik yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa. Mungkin pada saat kita tarawih, ada diantara rakaat itu ini bisa dibaca berulang-ulang, ya, berulang-ulang supaya amal-amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini diulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Tentu jamaah sekalian sudah punya doa yang nanti Bapak Ibu sekalian selalu baca. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema yang saya ambil untuk Ramadan pertama adalah belajar lapang dada di bulan Ramadan. Tentu ini berat, ya. Dan ini yang saya sampaikan ini terutama untuk saya sendiri dan keluarga saya dan untuk jamaah. Jadi kalau ada yang saya sampaikan berarti pelajaran ini buat saya, terutama buat saya dan keluarga. Kenapa memilih tema lapang dada? Ya jamaah sekalian, kalau kita lihat di bulan Ramadan ada perintah puasa, ya ini juga sudah berulang kali disampaikan, kemudian dibaca oleh imam bahwa di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kuningin agar kamu bertakwa, bahwa ending target besar dari bulan puasa itu adalah bertakwa. Kapan bertakwanya jamaah sekalian? Bertakwanya bukan hanya di bulan Ramadan ini 30 hari. Justru bertakwanya itu dilihat ketika setelah bulan Ramadan, 11 bulan berikutnya. Apakah efek-efek puasa itu memberikan bekas kepada hati kita, pada perilaku kita. Karena namanya training berhasilnya itu bukan pada saat trainingnya. Kalau kita rajin 30 hari puasa, kemudian setiap waktu ikut berjamaah, alhamdulillah. Tapi bermanfaatnya, bermaknanya itu setelah bulan puasa itu jamaah sekalian. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan, berlalu semuanya. Ini takwa bukan pada saat ini saja, tetapi 11 bulan berikutnya. Jamaah sekalian, nah ada banyak amalan, ya, amalan lapang dada di bulan puasa. Zikir, Bapak Ibu sekalian, setiap hari berzikir. Ada zikir pagi dan petang, kemudian zikir-zikir yang lainnya. Tapi mungkin yang paling ini bagaimana berserah diri kepada Allah. Ya, bagaimana berserah diri, bagaimana menyerahkan kepada Allah. Seluruh kejadian itu hanya karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu yang perlu kita dawamkan. Kemudian ada sabar. Adakah orang yang di saat puasa mau marah? Mungkin iya, tapi selalu menarik diri, oh saya sedang puasa, saya tidak boleh marah. Bahkan ada yang mungkin meyakini, batal loh puasamu kamu marah. Ya, ini benar-benar bahwa aktivitas ini
membuat kita bagaimana belajar berlapang dada. Zikir, kemudian sedekah. Ibu bapak sekalian, sudah disampaikan bahwa siapa yang bersedekah ya akan diganti 100, 700 kali lipat dari apa yang disedekahkan, apakah lagi di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah di masjid ini setiap waktu bulan puasa ibu-ibu keluarga selalu menyediakan buka puasa. Itu tentunya dalam rangka bersedekah. Jadi semakin banyak sedekahnya semakin baik, alhamdulillah. Dan insya Allah masjid ini tidak pernah kekurangan dalam hal itu untuk tajil dan seterusnya. Kemudian memaafkan, ini hal yang sulit ya, memaafkan orang lain, kadang-kadang memaafkan diri juga sulit jamaah sekalian. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana kita belajar memaafkan orang lain. Kadang-kadang itu susah memaafkan ini ya. Ada ceritanya kalau tidak salah sahabat Abu Bakar yang menghentikan pertolongannya kepada pada sahabat gara-gara menceritakan aib yang anaknya sendiri yang memfitnah Aisyah, memfitnah. Kemudian turunlah ayat, kenapa kamu tidak memaafkan? Bukankah Allah sangat menyayangi orang yang suka memaafkan? Maka memaafkan ini sangat penting, walaupun itu hal-hal yang sangat luar biasa ataupun hal yang kecil. Yang berikutnya, menjaga lisan. Menjaga lisan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah termasuk hal yang tidak bisa dikembalikan. Ketika lisan itu keluar dari mulut, itu nggak bisa kembali itu Bapak Ibu sekalian. Terlanjur menyakiti orang, nggak bisa saya tarik kata-kata saya, walaupun ada yang kalimatnya menjilat ludah sendiri, nggak bisa. Sama dengan waktu tadi malam kita sholat tarawih, ada yang nggak ikut sholat tarawih, aku besok aja. Siapa yang jamin kita masih bisa hidup malam ini? Ya. Ini bagian lapang dada ini Bapak Ibu sekalian. Dispensernya dimatikan sama kipasnya Pak. Dispenser air dimatikan. Bu, minta tolong saklar yang lampu itu di off dulu biar MCB-nya naik. Yang di dalam Pak, yang di dalam. Jamaah sekalian, ini bagian dari lapang dada nih. Selama ini lampu itu tidak pernah mati, listriknya nggak pernah mati, lah kok tiba-tiba mati gitu ya. Tapi tidak apa-apa jamaah sekalian. Kemudian saya teruskan, menjaga lisan. Menjaga lisan ini perlu benar-benar kita sama-sama belajar gitu ya. Menjaga lisan kita. Sesuatu yang baik disampaikan dengan cara tidak baik pasti tidak diterima dengan baik.
sesuatu yang baik disampaikan pada tempat yang tidak tepat bisa jadi tidak baik. Ya. Kemudian bertawakal, saya teruskan, ini sudah saya sebutkan tadi zikir, salah satunya yang mungkin yang biasa disebut, yang kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian la haula wala quwata illa billah, ini biasa kita sebutkan bapak ibu kita baca. Kemudian, nah, lapang dada ternyata ini menjadi kunci kehidupan jamaah sekalian. Lapang dada sebagai kunci kehidupan. Kenapa? Ini doanya Nabi Musa. Hampir sebagian besar orang membaca ini. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatan min lisan, dan lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Biasanya ini biasa dibaca orang yang mau ngajar, bagaimana dilapangkan dadanya, digampangkan untuk berucap, dan bagaimana ucapannya itu dimengerti oleh orang lain. Jamaah sekalian, ternyata lapangkan dada ini memang sudah dari dulu disampaikan bahwa orang harus berlapang dada karena ini menjadi kunci kehidupan jamaah sekalian. Kadang-kadang kita mendengar, nanti setelah cita-cita saya tercapai baru lapang dada, nanti keinginan saya tercapai baru lapang dada, nanti kalau saya sudah berkumpul dengan keluarga baru lapang dada. Kayaknya kebalik. Berlapang dada ketika keinginannya tercapai. Nanti saya lapang dada kalau saya kaya, nanti saya lapang dada kalau saya selesai kuliah. Lah, kok kebalik-balik Bapak Ibu sekalian? Lapang dada justru harus lebih awal. Mungkin biasa kita dengar, nggak apa-apa, aku nggak bahagia, yang penting anakku bahagia. Pernah dengar itu? Nggak apa-apa, saya tidak bahagia, yang penting jamaahnya bahagia. Bagaimana mungkin bisa memasukkan rasa bahagia pada orang lain sedang diri kita tidak merasakan bahagia itu? Ya, maka dimulai lapang dada jamaah sekalian. Ini menjadi kunci kehidupan, benar-benar menjadi kunci awal. Lapang dada yang membuat urusan jadi sulit dan menghimpit, menjadi ruwet, itu karena dada Bapak Ibu sekalian sempit, sumpek, apa-apa yang dilihat jadi masalah gitu ya. Dada sempit Bapak Ibu sekalian, yang membuat urusan jadi sulit, menjadi sumpek, itu gara-gara dada sempit. Hal-hal yang sepele kadang-kadang membuat kita ruwet jamaah sekalian. Kemudian, nah, karena kita belajar, maka kita perlu lihat perbandingan yang disampaikan di Al-Quran. Juga kita lihat orang liberal, orang yang tidak muslim, dia menulis ini nih, penelitiannya Kelly McGonigal, seorang psikolog dan pakar stres dari Stanford University, melakukan penelitian tidak main-main Bapak Ibu sekalian, 8 tahun kepada 30.000 orang dewasa. Dia tuliskan dalam bukunya The Upsides of Stress. Apa yang ditemukan di sini jamaah sekalian? Dia mengatakan bahwa stres itu tidak selalu berbahaya jamaah sekalian. Lah kok bisa? Stres tidak selalu berbahaya. Nah, ini digali dengan jauh oleh penelitinya. Ternyata yang berbahaya itu bukan stresnya jamaah sekalian, ya, bukan stresnya, tapi sudut pandangnya
stres itu, terhadap stres, sudut pandang kita. Yang kedua, prasangkanya. Yang ketiga, keyakinan kita terhadap suatu situasi itu, bukan stresnya. Kemudian prasangka kita. Saya ngasih contoh. Durian bagus? Enak? Bagus buat sebagian orang. Tapi ada orang yang melihat, jangankan makan, cium baunya udah alergi. Ada orang yang mendengar saja diomongin durian sudah stres duluan. Lah, apa salahnya durian? Tidak ada salahnya durian. Sudut pandangnya, memaknainya, daging bagus, enak, kacang bagus, bagus. Tapi ketemu orang yang asam urat, urat apa? Asam urat ya? Alhamdulillah tidak ngantuk gitu ya. Sama kacang, ya, tidak masalah. Tapi yang membedakan kita, prasangka kita, sudut pandang kita, keyakinan kita, itu yang membuat, sehingga dia mengatakan bahwa yang lebih berbahaya dari stres itu adalah ini, Bapak Ibu sekalian, sudut pandangnya itu lebih bahaya daripada stresnya itu sendiri. Ya, bukan stresnya yang berbahaya, tapi sudut pandangnya, keyakinan kita, bagaimana kita memaknai suatu situasi, jamaah sekalian. Kemudian dia lanjutkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini di Amerika, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekitar 63% dari Gen Z, kemudian 52% dari milenial, kemudian 49% dari Gen X, dan boomers sekitar 28%, itu sudah mengalami kesehatan yang kurang baik, kesehatan mental yang kurang baik, jamaah sekalian. Tidak main-main ini, lebih dari 50% mengalami gangguan jiwa yang namanya kesehatan jiwa, yang mengalami stres. Nah, kalau kita lihat apa sih itu, generasi yang Gen Z itu yang lahir di 95 sampai 2015. Ya, 2015. Anak saya yang pertama itu termasuk generasi ini nih. Nah, sampai 2015. Dua-duanya ya. 2000 lupa. Saya pikir Orel 2018, ternyata 2008. Dia masuk ini, generasi ini. Ya. Milenial yang lahir 90-an, 80 sampai 94. Gen X. Ini saya termasuk Gen X ini. Lahir di 1965 sampai 79. Kemudian yang baby boomers ini 944 64. Ini generasi-generasi, Bapak Ibu sekalian, diteliti. Ya. Apa yang dia cemaskan, Bapak Ibu sekalian? Masalahnya adalah masalah tidur. Tidur itu ternyata problem, Bapak Ibu sekalian. Kemudian masalah kesendirian, merasa sendiri, kesepian. Yang ketiga, masalah finansial. Kalau ini yang tidak stres juga memikirkan finansial ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sosial media. Sosial media itu ternyata juga penyebab stres. Ya, apa penyebab stresnya? Kadang-kadang teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang suka lihat status, loh kok statusnya gini ya? Ternyata bikin stres. Loh kok beritanya begini, itu membuat stres. Kalau itu terjadi, tinggalkan itu status, tinggalkan itu sosial media. Ngapain dia nyetir-nyetir hidup kita? Oke. Kemudian di Indonesia, jamaah sekalian, Indonesia ternyata sangat besar yang urusan stres ini. 56%, gangguan tidur 42%, kecemasan itu 28%, ya, kesepian dan depresi. Benar-benar bahwa stres itu sangat mengganggu. Nah, apakah kita juga mau menjadi orang-orang yang stres, yang terganggu?
Makanya pada bulan Ramadan ini ayo kita belajar melapangkan dada supaya tidak diganggu oleh stres itu, jamaah sekalian. Nah, dilanjutkan, ketika menganggap stres itu sebagai musuh yang harus dihindari, kemudian hidup tidak boleh stres, berpikir hidup tidak boleh stres, kemudian stres adalah kondisi batin yang akan membuat kita sakit. Ya, ini persepsi ya, ini keyakinan, ini anggapan, kemudian dan keyakinan keliru yang lainnya, maka stres itu jamaah sekalian menjadi energi negatif. Menjadi energi negatif, akhirnya dada menjadi sempit jamaah sekalian. Ya, dada menjadi sempit. Apa akibatnya? Nanti orang meresponnya dengan berusaha, dengan cara merusak. Apa yang dilakukan? Satu, berusaha melupakan, kayaknya lupa gitu ya, padahal enggak. Bagaimana caranya melupakan? Ya, pergi tempat keramaian. Ya, di masjid ini insya Allah pasti tidak ada gitu ya. Mungkin minum alkohol, seakan akan lupa masalahnya. Ya, pergi kemana gitu, ke bar dan seterusnya. Ya, yang kedua, overthinking. Overthinking itu berpikir belibet, mungkin bahasanya baper. Ya, dia ngomongin saya tuh, ngapain situ diomongin? Ya, overthinking itu juga membuat orang jadi stres, efek dari stres. Kemudian menyalahkan orang atau pihak lain. Kamu yang salah tuh, kamu yang salah, ini yang salah dan seterusnya. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian kalau stres itu dianggap sebagai musuh, sesuatu yang harus dihindari. Kemudian coba kita lihat, ada 3 kesalahan dalam mengelola emosi atau stres. Satu apa jamaah sekalian? Yang pertama, menekan atau ditahan-tahan. Ya, berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura semua baik, everything is well, semua berjalan dengan baik, padahal sesungguhnya tidak. Yang terjadi adalah berpura-pura, sehingga Bapak Ibu sekalian emosinya dipendam, ya, tersimpan di dalam alam bawah sadar, kemudian itu menjadi bom waktu, ya, maka menjadi bom waktu. Kemudian emosi yang dipendam ini membuat kita sensitif dan akan meledak-ledak. Ya, akan meledak-ledak. Ya, biasanya bilang orang sumbu pendek, senggol, bacok. Ini karena menyimpan stres ini. Jadi kadang-kadang itu kita perlu berbicara dengan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah melampiaskan, mengekspresikan dengan cara-cara yang kurang baik. Tadi ini sudah saya sebutkan, melakukan hal-hal yang merusak. Misalnya apa? Stres tidak mau makan. Loh, siapa yang rugi kalau tidak makan? Stres kebalikannya, makan yang banyak, makan terus sampai obesitas. Itu juga bagian bahwa salah mengekspresikan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, melarikan diri dan takut menghadapi perasaan diri sendiri. Ya, melarikan diri dari kenyataan. Ya, tidak mau dealing dengan emosinya, tidak mau berkompromi dengan emosinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau sebaliknya? Stres dianggap sebagai kenormalan hidup. Ya. Sebagaimana pergantian siang dan malam. Ada yang bisa nolak pergantian siang dan malam? Bahkan di Al-Quran disebutkan, wahai orang-orang beriman, ya, sesungguhnya pergantian siang dan malam itu adalah bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu normal, itu hal biasa. Ya, berganti sedih jadi senang. Bagaimana mungkin kita merasakan senang kalau tidak tahu rasanya sedih? Bagaimana mungkin tahu rasanya sukses kalau tidak pernah merasakan namanya gagal?
kita akan merasakan itu jamaah sekalian. Kemudian kalau itu terjadi, maka sudut pandangnya menjadi positif terhadap stres. Akhirnya dada menjadi lapang, hidup menjadi tetap sehat, selamat, bahagia, apapun kondisinya jamaah sekalian. Nah, ini cara meresponnya juga berbeda. Yang pertama, fokus pada apa yang ada di dalam kendali, fokus mengatasi sumber stres, mencari dukungan sosial. Stres sebagai tantangan, bukan ancaman. Yang kelima, menyerahkan kepada Allah. Ini saya jadi cepet-cepet karena surupnya itu 31. Padahal saya berpikir, ini saya bisa menerangkan sampai surup nggak ya? Jangan-jangan bahan saya sudah habis, waktunya masih ada gitu. Nah, jamaah sekalian, fokus kepada apa yang menjadi kendali kita, fokus kepada mengatasi sumbernya. Kalau kita stres, setiap waktu berangkat kerja stres, setiap berangkat sekolah stres, kenapa? Di jalanan macet. Yang perlu diatasi bukan stresnya itu. Kalau Anda takut terlambat, berangkat lebih awal, bangun lebih awal, itu menyelesaikan masalah. Jangan menyalahkan jalanan macet. Anda tidak bisa mengendalikan itu. Bahkan nyalanya lampu merah itu Anda tidak bisa kendalikan. Lewatnya kereta itu tidak bisa kita kendalikan. Maka yang harus diatur diri kita, bukan keretanya, bukan lampu merahnya, diri kita yang diatur jamaah sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ini ada pesawat, sudah beli tiket, mahal tiketnya, mungkin mau berwisata atau mungkin mau mudik atau mau bertugas keluar kota. Lah kok kejadiannya ketinggalan pesawat? Lah kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Apa yang Anda rasakan? Stres. Kemudian responnya seperti apa? Marah. Respon negatifnya marah. Respon, ya mungkin respon malaikat ini ya sabar. Kemudian menyalahkan driver karena drivernya kok telat, drivernya kok lewat jalan itu jadi macet, dan seterusnya. Mungkin menyalahkan petugas bandaranya, kenapa kok check-innya lama, kenapa kok ngantri, dan seterusnya. Mungkin nyalahkan maskapainya, saya sudah ada pesawatnya masih di situ kok sudah berangkat. Kalau koreksi positifnya, koreksi kenapa saya bisa terlambat, bukan nyalahkan drivernya, bukan nyalahkan maskapainya, kenapa saya terlambat. Diri dulu yang dikoreksi. Kemudian respon yang ketiga, penyesalan yang mendalam. Aduh, duitnya habis, beli tiket dan seterusnya. Waduh, nggak bisa diganti dari kantor nih, saya terlambat. Respon positifnya, beli tiket baru atau pulang ke rumah jamaah sekalian. Ini sungguh nyesakkan ini. Tapi jamaah sekalian, apa positifnya kalau kita berlapang dada? Sudah dengar berita-berita ini? 2024 yang lalu, Andriano Asis selamat dari kecelakaan pesawat dari Sao Paulo, berhasil karena terlambat tiba di bandara. Coba bayangkan, kita yang marah ke driver, marah, tapi Allah sudah menggariskan kita terlambat. Andaikan tidak terlambat, ya ikut pesawat itu, selesai game. Ini banyak kejadian. 20 Oktober 2018, Sony Setiawan, seorang pegawai Ditjen, kecelakaan Lion JT karena terjebak macet. Ini pasti marah merespon, kenapa telat. Dolar dan Junaidi, dua anggota DPR Provinsi Riau, selamat dari Lion JT610 karena terlambat, ketinggalan pesawat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi pada kita bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang kebetulan. Harus diyakini. Contoh pesawat ini, Pak Raffi,
Jamaah Darussalam itu jarang naik pesawat. Kalau gitu saya kasih contoh. Ya, kasih contoh. Di masjid ini setiap waktu melakukan pengajian dan sudah dijadwal dengan baik. Hari Selasa jadwalnya Pak Raffi bawa kue. Hari Sabtu jadwalnya sudah dirinci itu Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah diingatkan di grup WA. Lah kok lupa? Nggak bawa. Pak Raffi yang ketua takmir itu nggak bawa jajan. Itu sudah direncanakan jamaah sekalian. Istri saya nggak dengar, Bu. Kok lupa jamaah sekalian? Nah, kalau yang terjadi berpikir negatifnya, saya diingatkan ibu-ibu, maka ngapa sih begitu-gitu diingatkan? Harusnya enggak. Saya tidak boleh marah ketika diingatkan. Saya harus positif jamaah sekalian. Kemudian di sisi ibu-ibu yang menyediakan camilan itu, menyediakan snack itu, merasa bersalah. Pak Raffi, kita malu, snacknya tidak ada. Ya, harusnya tidak merasakan itu, karena harus meyakini yang datang di sini itu untuk belajar, mengaji, bukan cari snack Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dimaklumi saja. Apakah misalnya saya bawa kue itu sudah selesai, atau jamaah yang bawa kue itu sudah selesai? Ternyata kita siapkan 40, yang datang 60. Ibu-ibu, kalau stresnya yang dibawa bingung lagi, Pak, kuenya nggak cukup, maka tidak perlu pusing dengan itu. Apa yang terjadi itu pasti karena Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Dan jangan pernah bersedih kalau sesuatu yang Anda rencanakan tidak terjadi seperti yang Anda rencanakan. Kenapa? Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Yang saya rencanakan tidak terjadi. Yang terjadi adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sepandai-pandainya kita berencana, maka Allah adalah perencana yang terbaik. Artinya yang saya rencanakan tidak terjadi, maka rencana Allah yang terjadi. Wah, masih panjang ini. Jamaah sekalian nggak apa-apa ya, dikit ya. Oke. Dada sempit. Urusan akan menjadi rumit, banyak akan yang terasa sempit. Kalau dada sempit, selalu itu yang muncul itu negatif, banyak dominannya. Kemudian solusi terdekat pun tidak nampak. Sebenarnya sudah ada masalah, adakah solusinya, tapi tidak terlihat oleh kita. Anugerah dan karunia yang begitu banyak pun tidak terlihat karena dada kita sempit, ya, cenderung ke banyak negatifnya. Kemudian fokus seakan-akan hanya mengeluh, meratapi keadaan. Semua hal dikeluhkan. Tehnya kurang dikeluhkan, tehnya kebanyakan dikeluhkan. Tidak ada yang tidak masalah. Itu bagian dari sempitnya dada jamaah sekalian. Dan ini kalau terjadi pasti tidak bisa hidup sehat. Gak bisa jamaah sekalian. Berikutnya, bagaimana kalau lapang dada? Maka lebih mudah tumbuh sukses dan berkualitas hidupnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena tidak ada waktu baginya untuk apa? Tidak ada waktu untuk mengeluhkan keadaan, karena hatinya penuh dengan rasa syukur. Jamaah sekalian, Bapak Ibu mensyukuri jika makan sahur dengan baik, bisa ke masjid dengan baik, punya macam-macam. Tapi rasa syukur yang tertinggi yang mungkin kita lupakan adalah rasa syukur Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk datang di masjid ini dan bersujud kepada Allah. Kemampuan bersujud itu adalah rasa syukur yang tertinggi, lebih dari seluruh nikmat-nikmat yang lain diberikan kepada kita. Itu nggak bisa terjadi pada setiap orang Bapak Ibu sekalian. Walaupun rumahnya dekat sini, walaupun fisiknya baik, tapi Allah memberikan kemampuan kita untuk bersujud. Itu adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Kedua,
memikirkan ujaran kebencian, cacian, hinaan, itu tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian, karena dalam hatinya penuh kemaafan, selalu memaafkan orang lain, meskipun orang lain itu tidak minta maaf, memaafkan. Oh, mungkin tadi istri saya ini salah, mungkin anak saya ini maksudnya baik tapi kok agak nyetrong gitu ya, memaafkan jamaah sekalian. Kemudian tidak ada waktu mendendam dan membenci, karena hatinya penuh cinta jamaah sekalian. Yang keempat, tidak ada waktu untuk memandang remeh orang lain, karena hatinya tawadu jamaah sekalian. Kemudian Bapak sekalian, tidak merasa puas dan bangga diri, karena hatinya haus ilmu dan memperbaiki diri. Kemudian jamaah sekalian, lapang dada memiliki sistem kekebalan tubuh, akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, tidurnya lebih nyenyak, tingkat stresnya rendah. Ya, kalau kita lapang dada. Kemudian menarik bagi orang lain karena memancarkan energi positif. Orang yang lapang dadanya itu bisa bekerja sama dengan orang lain, siapapun, tidak milih merek, tidak milih ganteng apa enggak, banyak duitnya apa enggak milih itu. Kalau lapang dada. Kemudian berikutnya, meningkatkan motivasi, fokus, produktivitas dan bersemangat. Dan yang keempat, tahan terhadap rintangan, kesulitan hidup, mudah pulih dari kegagalan. Jadi kalau mengalami sesuatu itu gampang. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, biasa lihat penguin di jalan yang dijual itu loh, balon-balon. Ya itu seperti itu, ditendang dia ini pasti bangkit lagi, yaitu resilience, tahan, tangguh ya. Jamaah sekalian, jangan dianggap bahwa lapang dada itu pasrah bongkok ya. Jangan dianggap bahwa kalau kita lapang dada itu mengabaikan masalah dan realitas negatif. Itu ada Bapak Ibu sekalian, tetapi bagaimana menumbuhkan semangat dan keyakinan untuk mengatasinya. Lapang dada itu positif, berusaha, bukan biar diri, nanti makanannya datang, siapa yang mau ngasih makan. Kita harus berusaha maksimal Bapak Ibu sekalian. Lapang dada juga akan melapangkan rezeki. Kenapa? Imam Al-Ghazali menyampaikan, apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, walaupun jauhnya sejauh 2 gunung, jauh sekali. Tapi kalau itu Allah mentakdirkan, pasti datang. Sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan kepadamu, meskipun di depan mata sedekat 2 bibir, itu juga pasti tidak akan menjadi untukmu. Itu kalau bukan takdirmu. Jamaah sekalian, dan mungkin ini yang terakhir adalah, jika aku berbuat baik, maka baik itu kembali kepadaku. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Hal ini juga berlaku kalau kita berbuat jahat, itu bukan jahat untuk orang lain, jahat kepada diri sendiri. Jamaah sekalian, ini di surat Ar-Rahman ya. Dan yang terakhir, Allah mengetahui kapasitas dada kita setiap hamba untuk menerima masalah. Jadi kalau kita menerima masalah, kembalikan. Allah itu sudah mengukur ya, bahwa yang masalah yang diberikan itu pasti kita bisa atasi. Kenapa? Allah sudah menyampaikan di Al-Baqarah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini harus diyakini dengan baik bahwa Allah pasti memberikan masalah, tantangan, cobaan, karena Allah sudah tahu kapasitas kita. Dan kembali kepada yang terakhir, bahwa yang membuat dada sempit
bukan stresnya, bukan apa-apanya, tapi cara pandang kita terhadap stres itu. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah tentu itu kehilapan dari saya. Ustaz Dono mau menambahkan atau mau bertanya atau apa? Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau gimana. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya tanya ke Ustaz Dono. Oke. Nambah sedikit dari dua kata ya. Jadi sebenarnya manusia ini kan perlu masalah, perlu masalah, dan masalah ini tidak akan pernah berakhir. Kita mati ya di situ ada masalah di kuburan, masalah di akhirat, jadi masalah tidak akan berakhir. Kenapa menjadi masalah itu berlarut-larut dan orang menjadi stres? Itu karena manusia itu hanya mengandalkan pikirnya. Mengandalkan pikirnya, merasa bahwa dengan pikir itu bisa menyelesaikan masalah. Kurang satu sebenarnya. Jadi pikir itu bukan salah. Pikir itu kebanyakan manusia karena stres itu hanya mengandalkan pikiran. Supaya tidak stres, maka harus diikuti dengan pikir. Nah, jadi berpikir dan berpikir, kemudian yang ketiga tawakal kepada Allah SWT. Nah, karena manusia punya rencana. Sebaik apapun rencana manusia itu adalah Allah juga punya rencana, dan rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Karena manusia meyakini itu, maka manusia itu mampu memanage emosinya, kesabarannya, sehingga ya tenang-tenang saja, apapun yang terjadi ya dihadapi, bukan ketinggalan. Jadi kesimpulannya singkatnya tadi, supaya menghadapi masalah itu berpikir berzikir. Oke. Terima kasih Ustaz. Berpikir dan berzikir. Itu kalimat pamungkasnya jamaah sekalian. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan nanti jam 8 ada kajian fikih wanita, ya Ustaz, ya, fikih wanita. Bapak apa ibu-ibu jamaah, bapak-bapaknya nggak usah, ibu-ibu, anak-anak mohon datang jam 8 ada fikih kewanitaan. Rencananya itu setiap hari Sabtu kita akan melakukan kajian fikih tentang wanita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kita akhiri majelis ini dengan doa penutup majelis, mengucapkan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.